Kali ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang, wah, keren banget. Judulnya aja udah menjadi arsitek nasib. Kita akan coba bongkar nih, gimana sih sebenarnya pikiran kita, biologi tubuh kita, sama jalan hidup kita itu ternyata nyambung banget. Jauh lebih dalam dari yang mungkin kita kira selama ini. Oke, kita mulai dari sini deh. Satu pertanyaan besar yang kayaknya semua orang pernah tanyain ke diri sendiri. Hidup ini sebenarnya kebetulan doang nggak sih? Coba dipikirin. Semua yang terjadi sama kita, ketemu si A, dapat kerjaan di B, gagal di C. Itu semua cuma acak aja gitu, nggak ada polanya. Atau jangan-jangan ada sesuatu yang lebih gede yang lagi bekerja di belakang layar. Nah, pertanyaan tadi tuh langsung ngebawa kita ke perdebatan yang udah klasik banget. Nasib atau pilihan. Di satu sisi, ada yang bilang semuanya udah takdir, udah nasib. Di sisi lain, ada yang percaya kita punya kekuatan untuk memilih. Terus, mana dong yang sebenarnya lebih dominan ngebentuk hidup kita? Yuk kita bedah bareng-bareng. Kalau kita ngomongin nasib, biasanya kan yang kepikiran itu kayak gini ya. Ada satu kekuatan di luar sana yang kita nggak bisa kendaliin. Yang seolah-olah udah nulis skenario hidup kita dari awal sampai akhir. Udah ada garisnya gitu. Tapi, gimana kalau pandangan ini tuh sebenarnya belum lengkap? Gimana kalau ada sisi lain dari ceritanya? Nah, ini dia nih yang menarik. Ada kutipan yang benar-benar nantang pemikiran tadi. Katanya, yang sering kita sebut kebetulan atau nasib, itu sebenarnya bisa jadi hasil dari proses yang super presisi di dalam tubuh dan otak kita sendiri. Jadi yang kelihatannya kayak takdir dari luar, ternyata asalnya dari dalam diri kita. Keren kan? Ini benar-benar bisa ngubah cara kita mandang segalanya. Oke, jadi kalau bukan cuma kekuatan dari luar, terus apa dong yang ngebentuk hidup kita? Jawabannya, kayaknya ada di dalam diri kita sendiri. Yuk, sekarang kita bedah. Apa sih sebenarnya sistem internal kita ini? Komponen apa aja yang kerja diam-diam di belakang panggung? Oke, pertama-tama fondasinya dulu. Paling dasar, biologi. Anggap aja ini tuh hardware atau jeroan kita. Gen, hormon, struktur otak kita, ya semua itulah. Ini settingan pabrik yang jadi titik awal gimana kita ngerasain dan ngerespons dunia. Nah, kalau tadi ada hardware, sekarang ada software-nya. Apa itu? Ya pikiran kita. Ini nih suara di kepala kita yang nggak pernah berhenti ngoceh kan? Pikiran inilah yang nerjemahin semua yang terjadi dan ngasih perintah ke tubuh kita. Harus bereaksi kayak gini nih. Terus ada lagi lapisannya, memori. Coba bayangin memori ini kayak perpustakaan data pribadi kita. Semua pengalaman yang kita ingat banget sampai yang kita lupa-lupa ingat, itu semua kesimpan di sana. Dan secara otomatis data ini tuh ngaruh banget ke setiap keputusan yang kita ambil sekarang. Dan terakhir, yang jadi lemnya, yang nyatuin semuanya, adalah makna. Gimana cara kita ngasih arti ke semua pengalaman itu? Makna inilah yang ngubah data mentah dari biologi, pikiran, sama memori jadi sebuah cerita yang utuh. Cerita tentang siapa kita dan gimana kita melihat dunia. Oke, kita udah kenalan sama komponen-komponennya ya. Biologi, pikiran, memori, sama makna. Sekarang pertanyaan selanjutnya, gimana caranya sistem ini kerja bareng-bareng buat ngebangun realitas yang kita hidupin tiap hari? Prosesnya gimana sih? Prosesnya itu bisa kita sederhanain jadi 3 langkah. Gini nih, pertama, semua itu mulainya dari hal-hal yang kelihatannya sepele. Pengalaman kecil, pikiran yang diulang-ulang terus di kepala. Nah, dari situ, kita masuk ke langkah kedua, keputusan-keputusan kecil sehari-hari. Contohnya, mending baca buku apa nge-scroll sosmed ya, atau sapa orang ini atau diem aja deh. Kelihatannya remeh kan? Tapi seiring waktu, tumpukan dari keputusan-keputusan kecil ini akhirnya ngebentuk langkah ketiga, realitas besar kita, karir kita, hubungan kita, bahkan kondisi kita, itu semua tuh hasil dari jutaan keputusan kecil yang kita buat. Nah, ini dia poin paling pentingnya. Sering banget kan kita nunggu sesuatu dari luar buat ngubah hidup kita. Nunggu dapat kesempatan emas, nunggu ketemu orang yang tepat, nunggu hoki datang. Padahal sumber perubahan yang paling dahsyat itu sebenarnya ada di dalam diri kita sendiri. Kuncinya itu di cara kita mikir dan cara kita ngerespons dunia, bukan nunggu dunia berubah buat kita. Dan semua obrolan kita tadi ngebawa kita ke puncaknya, ke sebuah ide transformatif. Pergeseran mindset dari yang tadinya cuma jadi penumpang di hidup kita, jadi pengemudinya. Dari sekedar penonton, jadi arsitek hidup kita sendiri. Bedanya di mana? Jauh banget. Di satu sisi ada mindset korban keadaan. Mikirnya gini, ya ampun hidupku gini banget ya sama gue. Seolah-olah hidup itu datang dan nimpa kita gitu aja. Tapi di sisi lain, ada mindset arsitek nasib. Pikirannya beda. Saya ikut andil dalam menciptakan hidup saya. Ini bukan lagi soal pasrah, tapi soal sadar kalau kita ini pemain aktif di lapangan. Beda banget kan dari reaktif jadi proaktif? Dan inilah intisari dari semuanya. Kata kuncinya cuma satu,
Kesadaran. Sadar kalau kita ini bukan korban. Sadar kalau kita ini adalah bagian aktif yang ikut ngebangun cerita hidup kita. Saat kita benar-benar ngeh sama hal ini, rasa nggak berdaya itu pelan-pelan hilang. Kita mulai sadar, ternyata gue punya kekuatan ya, kekuatan buat ikut ngebentuk jalan cerita gue sendiri. Jadi, sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat Anda renungin. Kalau Anda adalah arsiteknya, kalau cetak biru hidup Anda ada di tangan Anda sekarang, desain kecil apa yang mau Anda mulai gambar hari ini? Keputusan simpel apa yang mau Anda ambil untuk mulai membangun realitas yang benar-benar Anda pengenin? Coba deh pikirin.